dosen yang saya kasihi. Saya perkenalkan, saya Johannes Amin Huta Barat, NIM 15204010443, bekerja di SMP Negeri 3 Paranginan, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Dan saya hari ini ingin mempersembahkan hasil real video pembelajaran di kelas 8A. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Apa kabar semuanya? Sehat. Pasti semuanya sehat. Oke anak-anakku, yang ganteng-ganteng, yang imut-imut, ganteng-imut ya. Oke, sebelum kita belajar, mau orang maju ke depan. Ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau absen dulu, angkat tangannya. Alia, Siregar, Adib, Renata, Siregar, Rudika, Siregar. Semua hadir aku? Semua. Tidak ada yang absen? Tidak, Pak. Oke, mantap. Oke, anak-anakku sekalian, sekarang kita berdiri. Kita mau semangat dulu sebelum belajar. Nanti buat semangat gitu ya. Jangan dibuat loyo kayak orang yang baru jatuh dari pohon. 1, 2, 3 ya. Oke, silakan dulu. Oke, anak-anakku perhatikan ke depan. Hari ini kita tentang proyek penguatan belajar Pancasila. Perhatikan ke depan. Hari ini kita belajar tentang kearifan lokal. Kearifan lokal maksudnya di situ apa yang ada di lokal kita ini, di daerah kita Piagung ini. Ya, apa yang ada di sini. Itu harus kamu ketahui. Gak mungkin kita membuat sebuah proyek, membuat sesuatu dengan tidak ada di sini. Misalnya kita mau buat kapal terbang, Lion Air, nggak bisa, pasti nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini tidak ada pabrik besi, pabrik timah untuk membuatnya. Anak-anakku perhatikan ke depan. Kenapa kita belajar P5? Supaya anak-anak itu bisa bergotong royong, ya, berkolaborasi. Berkolaborasi itu artinya bekerja sama, terus kreatif. Udah pintar kerja sama. Ada orang pintar dia tapi gak bisa kerja sama. Membantu kawannya tidak mau, mengapa-ngapain pun tidak mau. Pintar matematika, pintar semuanya, tapi kalau bekerja sama dengan temannya, dengan kerja kelompok seperti yang ini, sangat-sangat susah. Oke anakku, topik kita hari ini tentang kerajinan tangan. Kalau dari kerang, kalau ada dari kayu, dari kertas, dari bambu, dari hal-hal apapun yang ada pada kita dikerjakan. Misalnya mau buat suling, mau buat bunga dari kertas, mau buat dari sesuatu, dari kayu, dari bambu, dari apapun yang kau miliki. Ada dong di pinggir jagung. Coba, bambu ada nggak? Ada. Kayu ada nggak? Kertas? Ada.
Pasti ada ya, pasti ada. Jadi hari ini kita membuat kerajinan tangan, apakah dari rotan, apakah dari kayu, apakah dari kertas, apakah dari bambu, atau yang disediakan oleh alam kita ini. Gak mungkin Bapak suruh kau buat rumah dari besi, karena di sini gak ada besi, apapun ceritanya gak bisa. Makanya kita belajar kearifan lokal. Siapa di sini suka buat misalnya dari tempurung kelapa? Bukan tempurung kepala ya, tempurung kelapa. Tempurung kepala ini tempurung kelapa, pernah lihat? Ada bahasa Bataknya. Dasar. Siapa yang pernah buat apa itu? Apa itu ya? Nah, mereka seperti kakinya kaki kuda. Hah? Apa bahasa di sana? Selekah. Anak-anakku perhatikan ke depan. Tujuan anakku belajar tentang kearifan lokal ini supaya siswa kalian mengenal, memahami konsep kearifan lokal dan pentingnya membangun kesadaranmu terhadap isu kearifan yang perlu kamu lestarikan. Saya mau tanya, pohon-pohon di tempat ini perlu nggak dilestarikan? Kayu-kayu yang ada di sini boleh nggak ditebang sembarangan? Saya mau tanya, kayu itu bisa nggak ditebang? Bisa, tapi harus ada penghijauan atau penanaman kembali. Mau tanam itu pinus, tapi di bawahnya sudah ada yang sudah ditanam, atau setelah ditebang harus ditanam, ya. Terus anak-anakku bukan cuma mengenal, tapi untuk ada mengerti di lingkungan sekitar kita ini bisa menghasilkan banyak kreativitas. Lihat orang-orang di luar sana, pernah nggak lihat orang jual rotan? Rotan pernah jadi kursi, rotan jadi meja. Bahkan di Medan ada namanya bakar rotan. Rotan itu dibakar, tapi pucuk yang muda di tengah-tengahnya itu jadi bisa dimakan, sama seperti kalau membuat hias. Gak mungkin sama kulitnya kau panggang, kau makan, pasti kau kupas dulu kan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, apa yang harus kita lakukan? Anak-anakku harus membuat kreativitas. Di rumahmu apa ada nak? Di samping rumahmu apa yang ada? Kayu. Nah, kayu. Kalau di samping rumah apa lagi ada? Selain dia kayu, di samping rumah ada nggak bambu? Siapa yang di samping rumahnya ada bambu? Nah, ada bambu yang kecil atau yang bambu yang biasa? Yang kecil. Yang ada kertas di rumahnya? Ada. Semua rata-rata di sini aja ada kertas. Nah, yang ada rotan di rumahnya? Rotan biasanya di rumahmu yang ada yang kalau kau punya selimut, tilam terbuat dari kapas. Biasanya kan tilam yang zaman dulu Bapak, ada tilam itu diangkat, rolas nyari, masih ulang maaf sampai kita. Kalau sekarang kan sudah spring bed, sudah pakai pen, ada pen seperti mobil itu, jadi lebih kita loncat-loncat. Anak-anak sekalian, semua yang ada di alam ini bisa kita jadikan untuk hasil kreativitas kita. Ya, semua bisa kau lakukan. Apa dampak P5 ini untuk moderasi beragama? Apa itu disebut dengan moderasi beragama? Moderasi beragama itu artinya penerimaan. Dampak P5 ini untuk moderasi beragama. Apa itu disebut dengan moderasi beragama? Moderasi beragama itu artinya penerimaanmu terhadap perbedaan itu. Ada berapa agama di sini? Indonesia. Nah, agama yang pertama itu apa nah? Yang paling besar Islam. Kedua Katolik atau Kristen. Ketiga, empat Hindu, Buddha. Yang terakhir Konghucu. Kalau empat paling itu agama atau aliran kepercayaan. Ya. Kita belajar tentang P5, apalagi membuat hasil karya ini, kearifan lokal ini, supaya kita nggak menghakimi orang-orang yang berbeda dengan kita. Boleh berekor untuk di sampingan sedang menyembah gunung-gunung.
manang nagua-gua batu-batu, siapa mundur? Enggak kan? Ada orang yang kalau dia memuji Tuhan, dia sholat, gerakan tangan, kaki, terus kita ejek-ejek, nggak boleh. Ada juga orang di gereja dia pakai organ saja, itu kan? Ada di gereja tertentu dia full band, ada sulingnya, ada tagaripnya, dan sebagainya. Semua itu Tuhan ciptakan untuk saling menerima perbedaan. Kita pun banyak yang berbeda di sini. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang lurus, rambutnya ada yang keriting. Gak perlu kita mengejek karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Oke anak-anakku, perhatikan semuanya. Rizky berdiri. Menurut kamu, kenapa kita harus belajar kelima? Supaya kita dapat mencintai kearifan lokal yang ada di dunia ini. Iya, terus tangan dulu. Supaya kita mencintai kearifan lokal. Karena banyak orang zaman sekarang tidak bisa mencintai kearifan lokal. Apa contoh kearifan lokal yang ada di daerah kita? Misalnya apa? Apa nak? Ya, misalnya kita menggunakan kayu sebagai modal untuk ditarik-tarik korban kita. Misalnya tagadi. Siapa yang punya tagadi? Nah, kita nggak mungkin ambil full band drum yang mahal, padahal ada tagadi terbuat dari kayu dan kulit-kulit. Kulit dari apa itu nak? Hah? Kulit apa? Kulit kuda. Biasanya ada kulit sapi atau kulit kambing, ini biasanya potong-potong gitu ya. Hal lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian alam yaitu 1. Menghemat energi atau mematikan lampu bila tidak digunakan. 2. Mengurangi penggunaan plastik. C. Tidak membuang bahan kimia di aliran sungai. Ya. Mengurangi sampah dengan melakukan daur ulang. Oke, silakan tepuk tangan untuk mereka. Ya, anak-anak, kenapa itu dibacakan dan dipresentasikan oleh teman-temanmu? Karena itu sangat penting untuk kamu mencintai apa yang ada di lokal kita ini. Oke anakku sekalian, perhatian ke depan. Bapak ingin membantu ini refleksikan apa yang kamu ketahui tentang pelajaran kita hari ini. Silakan dikerjakan. Oke, perhatian aku, pasti semua sudah selesai. Bukan. Ini ada semua ini. Masih gadget pun ada lagi. Tapi dia kurang Indonesia.
dikerjakan. Misalnya mau buat suling, mau buat bunga dari kertas, mau buat dari sesuatu, dari kayu, dari bambu, dari apapun yang kau miliki. Ada dong di pinggir jagung. Coba. Bambu ada nggak? Ada. Kayu ada nggak? Kertas? Ya, pasti ada ya. Pasti ada. Jadi hari ini kita mau buat kerajinan tangan. Apakah dari rotan? Apakah dari kayu? Apakah dari kertas? Apakah dari bambu? Atau yang disediakan oleh alam kita ini? Gak mungkin bapak suruh kau buat rumah dari besi. Karena di sini gak ada besi, apapun cerita gak bisa. Makanya kita belajar kearifan lokal. Siapa di sini suka buat misalnya dari tempurung kelapa? Bukan tempurung kepala ya, tempurung kelapa. Tempurung kepala ini tempurung kelapa pernah lihat? Ada bahasa Bataknya? Dasar. Siapa yang pernah buat apa itu? Apa itu ya? Mereka seperti kakinya kaki kuda. Hah? Apa bahasa di sana? Jelekah? Anak-anakku perhatikan ke depan. Tujuan anakku belajar tentang kearifan lokal ini supaya siswa kalian mengenal, memahami konsep kearifan lokal dan pentingnya membangun kesadaranmu terhadap isu kearifan yang perlu kamu lestarikan. Saya mau tanya, pohon-pohon di tempat ini perlu nggak dilestarikan? Kayu-kayu yang ada di sini boleh nggak ditebang sembarangan? Tidak boleh. Saya mau tanya, kayu itu bisa nggak ditebang? Bisa. Tapi harus ada penghijauan atau penanaman kembali. Mau tanam itu pinus, tapi di bawahnya sudah ada yang sudah ditanam, atau setelah ditebang harus ditanam, ya. Terus anak-anakku bukan cuma mengenal, tapi untuk ada mengerti di lingkungan sekitar kita ini bisa menghasilkan banyak kreativitas. Lihat orang-orang di luar sana, pernah nggak lihat orang jual rotan? Rotan pernah jadi kursi, rotan jadi meja. Bahkan di Medan ada namanya bakar rotan. Rotan itu dibakar, tapi pucuk yang muda di tengah-tengahnya itu jadi bisa dimakan, sama seperti kalau membuat hias. Gak mungkin sama kulitnya kau panggang, kau makan, pasti kau kupas dulu kan. Nah, jadi anak-anakku sekalian, apa yang harus kita lakukan? Anak-anakku harus membuat kreativitas. Di rumahmu apa ada? Nak? Di samping rumahmu apa yang ada? Kayu. Nah, kayu. Kalau di samping rumah apa lagi ada? Dia kayu. Di samping rumah ada nggak bambu? Siapa yang di samping rumahnya ada bambu? Nah, ada bambu yang kecil atau yang bambu yang biasa? Yang kecil. Yang ada kertas di rumahnya? Ada. Semua rata-rata di semua ada kertas. Nah, yang ada rotan di rumahnya? Bambu yang ada, kertas yang ada, rotan yang ada. Apa yang ada satu rumah gereja? Karena dong. Oh, karena di apa ya? Karena dikelilingi rumah-rumah. Ya. Sebenarnya kenapa kita belajar tentang itu? Supaya kita mencintai apa yang ada pada kita. Perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan yang lain itu harus kita syukuri. Oke anakku sekalian, Bapak tadi sudah jelaskan tentang pembelajaran kita hari ini. Maka kita akan bernyanyi dan berdoa. Silakan. Ya Tuhan diajar, ku memerlukanmu tentang yang memberi Oke, terima kasih anakku. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Dadah semua, dadah. Dadah.
tak pelajar prestasi, jujur dan mandiri.